Bu Guru semuanya. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga selalu sehat dan tetap semangat ya. Nah, hari ini kita belajar tematik tema 1, subtema 1 pembelajaran kedua. Yuk sama-sama disimak ya. Jangan lupa sediakan bukunya. Sekarang coba tolong dibuka buku tematik 31 halaman 9. Bu Guru tunggu dalam hitungan ketiga ya. 1, 2, 3. Sudah? Yuk. Perhatikan gambar berikut. Cara makhluk hidup bergerak. Jangan lupa sediakan pensil ya. Yuk, kita baca. Salah satu ciri makhluk hidup adalah bergerak. Nah, bisa kita garisi bergerak. Tujuannya untuk apa Bu Guru? Agar anak Bu Guru bisa langsung tahu. Kemudian makhluk hidup bergerak dengan cara berbeda-beda. Nah, jadi makhluk hidup itu kan ada 3. Yang pertama manusia, hewan, dan tumbuhan. Nah, dari ketiganya ini semuanya bergerak dengan cara yang berbeda-beda. Manusia bergerak, berjalan, dan berlari menggunakan kaki untuk berjalan. Nah, jadi manusia bergerak menggunakan kaki. Nah, bisa kita garisi di bagian kaki. Ya. Ikan berenang menggunakan sirip. Nah, kita garisi sirip, berarti ikan bergerak menggunakan sirip. Burung dapat terbang dengan sayapnya, berarti burung terbang dengan menggunakan sayapnya. Harimau, kucing, sapi, kambing, dan kuda bergerak menggunakan kaki. Nah, bisa digarisi ya anak-anak, agar nanti ketika mencari jawaban anak Bu Guru sudah melihat yang digarisi. Kita lanjut ya. Pernahkah kamu melihat tumbuhan bergerak? Tumbuhan juga termasuk makhluk hidup. Tumbuhan juga sebenarnya bergerak. Cara tumbuhan bergerak berbeda dengan hewan. Tumbuhan tidak berpindah tempat. Tumbuhan bergerak mengikuti arah matahari, atau bisa juga tumbuhan ini bergerak misalnya jika ada angin, seperti daun. Kalau ada angin, maka mereka akan bergerak. Tetapi tumbuhan ini tidak bisa bergerak seperti hewan dan manusia. Nanti yang ada kita bingung lagi. Loh, kok bunganya pindah sendiri? Loh, kok pohon ini di sini, harusnya kan tadi bukan di sini. Tuh, jadinya kita bingung, ya kan? Kemudian geraknya tumbuhan sangat lambat. Karena itu tidak dapat dilihat secara langsung oleh manusia dalam satu waktu. Karena geraknya tumbuhan terjadi ketika ada rangsangan. Rangsangan tersebut dapat berupa rangsangan mekanis, misalnya sentuhan, cahaya, suhu, dan zat-zat kimia. Bisa juga dengan angin seperti yang Bu Guru jelaskan tadi ya. Kita lanjut ke halaman 13. Ayo Bu Guru hitung lagi dalam hitungan ketiga. 1, 2, 3. Sudah? Yuk kita mulai. Makhluk hidup juga dapat bernafas. Alat pernafasan makhluk hidup berbeda-beda. Tadi bergeraknya berbeda-beda, sekarang bernafasnya juga berbeda-beda. Manusia bernafas menggunakan paru-paru nih, seperti yang ada di gambar ini ya. Kemudian cacing bernafas menggunakan kulit, dan ikan bernafas menggunakan insang. Sayangnya di sini tidak ada gambar cacing ya. Lanjut. Selain alat pernapasan di atas, masihkah
Masih adakah nama alat pernapasan bagi hewan? Tuh, kira-kira masih ada tidak ya? Nanti kita pelajari lagi lebih lanjut ya. Nah, sekarang kita pindah ke halaman 15. Ayo, kasih bukunya. Sudah? Yuk kita lanjutkan lagi ya. Ratna mengamati proses perkembangbiakan makhluk hidup. Nah, di minggu kemarin anak-anak Bu Guru sudah membuat siklus daur hidup kupu-kupu. Sekarang kita bahas ya. Ratna jadi paham bahwa makhluk hidup dapat berkembang biak agar tidak punah. Punah itu apa Bu Guru? Agar tidak mati, gitu ya. Berkembang biak adalah salah satu ciri makhluk hidup. Cara berkembang biak makhluk hidup berbeda-beda. Nah, tadi bergerak berbeda. Pernafasan mereka juga berbeda. Nah, sekarang berkembang biaknya juga berbeda. Ada yang berkembang biak dengan cara melahirkan. Contohnya siapa? Manusia. Ya. Terus ada juga yang berkembang biak dengan cara bertelur. Contohnya apa? Cicak bertelur atau tidak ya? Ayo, cicak bertelur atau tidak? Yuk, lanjut lagi. Dengan bekerja sama bersama temanmu, isilah tabel berikut ini dengan nama hewan sesuai kelompok yang tepat. Nah, nanti ini tolong dikerjakan ya anak-anak Bu Guru ya. Sekarang kita lanjut dulu ke halaman 16. Yuk, dibuka lembaran baru. Sudah? Yuk. Makanan dan air diperlukan makhluk hidup untuk bertahan hidup. Manusia memerlukan tumbuhan dan hewan untuk makanan. Sebagian hewan juga memerlukan tumbuhan untuk makanan. Contohnya, kita memakan hewan. Hewan yang kita makan adalah ayam, ikan, dan tumbuhan yang kita makan misalnya bayam, ya kan, sebagai sayur-sayuran. Nah, hewan ini juga memerlukan tumbuhan untuk bisa bertahan hidup. Contohnya kambing makan apa? Kambing makan rumput. Nah, sekarang coba lihat yang ini. Dapatkah kamu menyebutkan apakah tumbuhan juga memerlukan makanan? Kira-kira tumbuhan juga perlu makan atau tidak? Jawabannya adalah iya, karena tumbuhan itu kan merupakan komponen dari makhluk hidup. Salah satu ciri makhluk hidup apa? Ya, yaitu memerlukan makanan. Nah, tumbuhan ini mereka juga perlu makan. Lanjut, apa saja makanan untuk tumbuhan? Nah, makanan untuk tumbuhan ini ada dua, yaitu air dan karbon dioksida. Karbon dioksida itu apa Bu Guru? Karbon dioksida adalah pertukaran dari oksigen. Loh, oksigen apa lagi Bu Guru? Nah, oksigen itu adalah udara segar, udara yang bersih, udara yang sehat yang kita hirup untuk bernafas. Jadi ketika kita bernafas, kita menghirup oksigen dan kita mengeluarkan karbon dioksida. Nah, itulah makanan yang diperlukan untuk tumbuhan. Nah, proses makanan pada tumbuhan itu nanti disebut sebagai fotosintesis. Nanti akan kita bahas selanjutnya ya. Lanjut lagi. Makhluk hidup peka terhadap rangsangan. Kepekaan makhluk hidup terhadap rangsangan berbeda-beda. Saat kita melihat sinar matahari atau sinar yang menyilaukan lainnya, dengan cepat kita akan menutup mata. Buah pada pohon pacar Cina akan meletus jika disentuh. Landak dan kaki seribu akan menggulungkan badannya jika disentuh. Tuh.
Kemudian, pernahkah kamu melihat daun putri malu? Kira-kira anak Bu Guru pernah lihat nggak ya? Ini di sini contoh putri malu ya. Nah, putri malu ini ketika kita sentuh daunnya, maka dia akan langsung mengerutkan daunnya. Dia akan langsung bergerak gitu. Dia akan langsung tutup. Nah, kenapa daun putri malu menutup daunnya saat disentuh? Jawabannya apa? Ayo. Karena apa? Itu karena makhluk hidup itu putri malu. Nah, putri malu itu kan makhluk hidup. Nah, makhluk hidup itu mereka memiliki kepekaan terhadap rangsangan. Nah, karena disentuh berarti putri malu itu mendapatkan rangsangan. Makanya putri malu menutup daunnya ketika disentuh. Sampai di sini apakah sudah paham anak Bu Guru? Semoga sudah paham ya. Kita lanjut ke halaman 19. Bu Guru tunggu dalam hitungan ketiga. 1, 2, 3. Sudah? Yuk. Mensyukuri nikmat Tuhan. Tuhan menciptakan semua makhluk dengan sempurna. Manusia bisa bergerak, berjalan, dan berlari juga karena kuasa Tuhan yang harus kita syukuri. Kita bersyukur atas karunia Tuhan dengan cara menjaga kesehatan tubuh. Tidak mencela kemampuan teman juga merupakan bagian dari sikap bersyukur kepada Tuhan. Nah, berarti dengan kita rajin makan, bukan males-malesan makan ya anak guru. Kita rajin makan makanan yang sehat, berarti contoh bahwa kita sudah bersyukur karena kita sudah diberikan kesehatan oleh Allah. Bersyukur kepada Tuhan termasuk pengamalan sila pertama Pancasila. Sila pertama berbunyi ketuhanan yang Maha Esa. Lambang sila pertama apa anak Bu Guru? Pintar. Lambang sila pertama adalah bintang. Arti lambang ini adalah bahwa bangsa Indonesia menyatukan kepercayaan dan ketakwaan terhadap Tuhan yang Maha Esa. Taat terhadap perintah Tuhan dilaksanakan dengan selalu menjagakan perintah Tuhan dengan baik. Jadi kita melaksanakan perintah Tuhan dan kita menjauhi segala yang dilarang oleh Tuhan. Selain itu, kita juga harus saling menghargai kepercayaan orang lain. Jadi kita juga tidak boleh ya menghina teman kita yang beragama non-muslim atau misalnya beragama Hindu atau beragama Kristen. Kita harus tetap menghargai ya anak-anak ya. Bersyukur adalah cara berterima kasih dengan semua yang diberikan oleh Tuhan. Sikap selalu bersyukur adalah salah satu contoh pengamalan sila pertama Pancasila. Apakah kamu termasuk siswa yang selalu bersyukur? Ayo, kira-kira anak Bu Guru sudah bersyukur atau belum? Kalau misalnya masih males-males makan padahal sudah dimasakin oleh mama, udah dimasakin oleh ibu, tapi tinggal makan aja tetap nggak mau, berarti anak Bu Guru tidak bersyukur. Kenapa bisa begitu Bu Guru? Ya karena masih banyak teman-teman kita di luar sana yang susah untuk makan, tidak ada uang untuk beli beras, tidak ada uang untuk jajan. Nah, giliran kita yang sudah dikasih rezeki oleh Tuhan, masa kita nggak mau makan? Ya, jadi jangan malas-malas makan ya anak Bu Guru ya. Kita lanjut lagi. Nah, sekarang kerjakan latihan halaman 10 nomor 1 sampai 5 langsung di buku paket. Dan halaman 15 yang tadi ya, yang tabel tadi, yaitu membuat 4 hewan yang bertelur dan 5 hewan yang melahirkan dengan cara memberi tanda checklist di dalam tabel. Jadi bikin dulu misalnya nama hewannya apa,
Terus hewan yang kita tulis itu apakah dia bertelur atau melahirkan. Jika dia melahirkan, maka kita beri tanda checklist pada kolom melahirkan. Sudah paham tugasnya hari ini? Paham ya? Baiklah, sekian materi kita untuk hari ini. Mohon maaf apabila Bu Guru ada salah. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.